Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hidayati dari Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A619. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di SD Negeri 1 Plaka Tinggi, yang dimana SD tersebut adalah SD yang saya pilih dari SD-SD terdekat dari rumah saya. Observasi ini dilakukan berdasarkan tata tertib dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Karena pada saat ini yaitu masih masa pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh di SD Negeri 1 Plaka Tinggi dan yang saya amati dan yang saya lihat yaitu yang pertama ada kultur sekolah. Untuk kultur sekolah, seperti visi dan misi, SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini telah mempunyai visi dan misi yang sangat bagus. Seperti visinya yaitu unggul dalam berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya yaitu misi adalah kan dia penjabaran atau tolak ukur dari visi yang ada. Di SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini mempunyai kekurangan di kultur sekolah seperti tujuan sekolah. Berdasarkan data yang saya peroleh dan saya amati, untuk tujuan sekolah di SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini tidak ada tujuan sekolah, dan bukan tidak ada, tapi belum tercantumkan dan belum dibuat oleh kepala sekolah. Data ini saya peroleh dari Kemendikbud yang sudah diupload oleh Bu Ana sebagai koordinator sekolah. Dan saya bertanya sendiri ke kepala sekolah bahwasanya memang belum ada tujuan sekolah yang tercantumkan seperti itu. Kemudian yaitu untuk struktur organisasi sekolah. Di SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini berdasarkan data yang saya amati itu telah mempunyai struktur sekolah seperti ketua komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, di sini SD Negeri 1 Plaka Tinggi mempunyai guru kelas yaitu 7 guru kelas. Yang dimana guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5. Nah, untuk kelas 5 ini di SD Negeri 1 dibagi atau dipecahkan menjadi 2, yaitu kelas 5A dan kelas 5B. Dan kemudian ada guru kelas 6. Kemudian ada guru mata pelajaran yaitu guru penjas dan guru pendidikan agama Islam. Kemudian yaitu sumber daya manusia yang dipecahkan menjadi tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Yang dimana berdasarkan data yang saya peroleh di SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini, SD tersebut mempunyai guru laki-laki sebanyak 2, terus guru yang bertendik atau ditambah tendik itu ada 2, kemudian PTK 4, dan untuk peserta didik itu laki-laki, untuk laki-lakinya itu ada 87. Kemudian untuk guru perempuan itu ada 6, guru bertendik itu ada 1, PTK ada 7, dan untuk peserta didik perempuan itu ada 64. Jadi total untuk guru laki-laki dan perempuan itu totalnya adalah 8. Untuk guru bertendik itu adalah 3 dan PTK ada 11, dan untuk peserta didik laki-laki dan perempuan itu ada 151. Kemudian yaitu sarana dan prasarana. Berdasarkan data yang saya peroleh, untuk sarana prasarana di SD 1 itu belum lengkap semua. SD Negeri 1 Plaka Tinggi ini hanya mempunyai 6 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang pemimpin, 1
1 ruang gudang, 3 toilet atau WC, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, dan 6 ruang bangunan. Jadi total yaitu ada 20 ruangan atau 20 bangunan. Berdasarkan data yang saya peroleh, memang belum ada atau belum lengkap sarana prasarananya. Kemudian yaitu prestasi dan kegiatan pendukung. Prestasi belajar adalah hasil belajar siswa yang diperoleh selama waktu tertentu. Untuk kegiatan pendukung itu seperti pada dasarnya kegiatan pendukung itu seperti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Akan tetapi di SD Negeri 1 Plaka Tinggi, berdasarkan data yang saya peroleh itu, untuk kegiatan-kegiatan tersebut itu belum berjalan dengan semaksimal mungkin dan belum berjalan berdasarkan program sekolah. Menurut saya, dari tidak berjalannya ekstrakurikuler dan kokurikuler tersebut itu berdampak buruk bagi prestasi sekolah, yang dimana untuk kegiatan O2SN pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten itu sangat berdampak sekali. Untuk selanjutnya yaitu tata tertib dan peraturan sekolah. Berdasarkan data yang saya peroleh, di SD Negeri 1 Plaka Tinggi itu hanya mempunyai tata tertib dan peraturan sekolah bagi siswa, dimana dijelaskan yaitu bagi siswa tentang hal masuk kelas atau masuk sekolah. Untuk siswa pada saat masuk sekolah itu selambat-lambatnya bagi siswa hanya telat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yaitu kewajiban siswa seperti kewajiban siswa untuk taat kepada guru-guru dan kepada kepala sekolah, terus bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada larangan siswa. Larangan siswa salah satunya yaitu larangan bagi siswa untuk meninggalkan sekolah atau meninggalkan ruang kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk sekarang ini pada masa pandemi ini pembelajaran kan dimulai dan belajar di rumah-rumah tetangga atau rumah yang terdekat di sekolah, karena untuk sekolah itu tidak diperbolehkan di rumah sekolah. Jadi sangat disayangkan untuk siswa-siswa itu banyak yang melanggar, banyak yang kurang disiplin. Untuk tata tertib seragam sekolah bagi siswa yaitu harus memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Untuk masa sekarang seragam sekolah itu dibebaskan karena tidak diperbolehkan untuk memakai seragam sekolah. Kemudian siswa pun mempunyai hak, yaitu seperti siswa-siswa berhak mendapatkan atau mengikuti proses pembelajaran selama dia atau siswa tersebut tidak melanggar tata tertib sekolah. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran bagi siswa itu banyak sekali yang dicantumkan oleh kepala sekolah, yang dibuat kepala sekolah untuk siswa-siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian yaitu kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Berdasarkan data yang saya peroleh, di SD Negeri 1 Plaka Tinggi, kegiatan seremonial seperti contohnya yaitu kegiatan upacara di sekolah. Kegiatan upacara di sekolah umumnya dilaksanakan pada hari Senin sekitar pukul 7 sampai setengah 8 pagi. Akan tetapi pada masa sekarang atau masa pandemi COVID-19 ini, SD Negeri 1 Plaka Tinggi dikarenakan proses pembelajaran di rumah atau pembelajaran daring, untuk hari Senin itu tidak ada upacara.
karena mereka untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu belajar di rumah-rumah warga. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu itu belajar di sekolah. Kemudian untuk kegiatan seremonial lainnya yaitu di SD Negeri 1 mengadakan rapat bulanan yang diadakan dengan guru-guru dan staf di SD Negeri 1 Plakat Tinggi dan kepala sekolah. Kemudian yaitu kegiatan-kegiatan rutin seperti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan data yang saya peroleh, SD Negeri 1 ini belum terlaksana secara runtun atau secara seksama dan sesuai program sekolah. Pertama, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler di SD Negeri 1 Plakat Tinggi ini belum ada dilakukan les private dari siswa ke guru SD Negeri 1 Plakat Tinggi atau ke siswa ke guru lain atau guru yang berada di luar lingkungan sekolah atau luar guru luar yang bukan guru di SD Negeri 1 Plakat Tinggi. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu seperti pramuka itu juga belum terlaksana secara seksama dan sesuai program yang ada di SD Negeri 1 Plakat Tinggi. Sebenarnya sangat bagus kegiatan pramuka ini, tapi sangat disayangkan di SD Negeri 1 Plakat Tinggi belum melakukan kegiatan tersebut semaksimal mungkin. Peran guru di dalam kegiatan ini sangat banyak, akan tetapi karena di SD Negeri 1 Plakat Tinggi ini kegiatan rutin seperti kokurikuler dan ekstrakurikuler belum berjalan sesuai harapan, jadi peran guru tersebut tidak ada. Peran siswa pun tidak ada karena kegiatannya belum berjalan sesuai harapan dan sesuai dari program sekolah tersebut. Untuk kegiatan pramuka, keterlibatan siswa itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu diwajibkan. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu belum diwajibkan karena mereka masih labil atau masih belum mampu untuk menyerap kegiatan tersebut. Tapi jika mereka ingin mengikuti kegiatan pramuka itu sangat bagus. Akan tetapi yaitu untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Plakat Tinggi itu belum berjalan sesuai harapan dan sesuai program sekolah yang telah ditentukan oleh kepala sekolah. Kemudian yaitu praktek-praktek pembiasaan yang ada di sekolah. Berdasarkan data yang saya peroleh, di SD Negeri 1 Plakat Tinggi ini mempunyai pembiasaan yang sangat bagus seperti contohnya yaitu interaksi dan komunikasi di lingkungan sekolah. Semua sekolah sangat mengharapkan suasana sekolah itu sangat nyaman selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data yang saya peroleh di SD Negeri 1 Plakat Tinggi ini, kegiatan pembiasaan tersebut, interaksi dan komunikasi ini sangatlah kondusif. Bahkan pada saat istirahat pun interaksi dan komunikasi ini sangat bagus dan SD Negeri 1 Plakat Tinggi sangat tenang. Kemudian yaitu praktik pembiasaan menjaga lingkungan sekolah. Di SD Negeri 1 Plakat Tinggi ini sangat dianjurkan untuk kebersihan tersebut karena telah diprogram oleh kepala sekolah bahwasanya menjaga lingkungan sekolah itu sangat baik bagi masyarakat sekolah. Di SD Negeri 1 ini
telah disiapkan tong-tong sampah untuk membuang sampah, baik sampah dari luar sekolah, lingkungan sekolah, atau dari dalam sekolah, untuk menjaga lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Berdasarkan yang saya amati, SD Negeri 1 Pelaka Tinggi ini sangat memperhatikan pola kebersihan, yang dimana menjaga sarana dan prasarana sekolah, seperti contohnya yaitu perpustakaan, toilet, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu praktek pembiasaan ketenangan di sekolah. Berdasarkan data yang saya amati, kebiasaan ketenangan dan kedisiplinan di sekolah ini di SD Negeri 1 Pelaka Tinggi itu untuk guru sangat memperhatikan siswanya, terutama dalam keadaan semisal kelas kosong, guru di situ sangat bertanggung jawab. Apabila kelas kosong dan tidak kondusif, guru SD Negeri 1 Pelaka Tinggi datang dan memperhatikan siswa di kelas, meskipun dalam keadaan mereka sangat sibuk. Akan tetapi dalam masa pandemi ini, karena belajarnya di rumah warga atau rumah yang dekat dari sekolah, yang saya amati yaitu banyak guru yang melanggar kedisiplinan, seperti guru yang telat datang ke sekolah. Kemudian yaitu selanjutnya refleksi untuk pengalaman yang saya peroleh pada saat PLP 1 ini sangat banyak. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, seperti menjadi seorang guru itu harus mempunyai pribadi yang mempunyai kedisiplinan, kewibawaan, dan tanggung jawab. Terus menjadi seorang guru ternyata harus mempunyai pribadi yang berwawasan luas dan berkompetensi tinggi. Kemudian untuk kesulitan yang saya dapatkan itu tidak ada, hanya perlu mendalami dan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang berjalan atau harus menjadi seorang guru berdasarkan fungsi dan peran di sekolah. Untuk menjadi seorang guru, apa yang harus dikembangkan yaitu kompetensi dan wawasan yang luas itu sangat penting untuk dikembangkan untuk sosok calon seorang guru, itu sangat penting bagi saya. Kemudian jika kelak saya menjadi seorang guru, hal yang saya lakukan yaitu memberikan sebanyak-banyaknya ilmu yang saya dapat kepada peserta didik agar bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain. Karena tugas dari seorang guru adalah memberikan ilmu yang baik kepada peserta didik. Kemudian jika saya menjadi seorang guru, untuk yang ingin saya tingkatkan di lembaga sekolah yaitu untuk sarana dan prasarana, seperti contohnya untuk melengkapi semua yang ada di sekolah seperti ruang lab dan lain-lain. Kemudian untuk pembekalan sebagai calon guru itu banyak sekali pembekalan yang harus dilakukan untuk saya, yaitu bagi saya dan untuk saya yaitu pengalaman yang lebih tentu sangat bermanfaat untuk pembekalan sebagai calon guru yang baik. Pembekalan seperti mengajar langsung dan menghadapi karakteristik siswa dan siswi di sekolah secara langsung. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan dari apa yang saya tuturkan
sekarang, yaitu praktik pengalaman atau pengenalan lapangan persekolahan satu ini banyak mendapatkan manfaat bagi saya, terutama untuk calon guru atau calon pendidik, yang dimana pada saat observasi saya mendapatkan berbagai ilmu dan berbagai manfaat, seperti mendapatkan kultur sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, terus struktur sekolah, pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah, pembiasaan-pembiasaan yang ada di SD Negeri 1 Plaka Tinggi, seperti itu. Kemudian saran untuk kedepannya, menurut saya koordinasi atau komunikasi itu sangat berpengaruh bagi mahasiswa praktik PLP 1 ini, karena sangat dimaklumkan ini kan pada masa pandemi, jadi komunikasi antara pusat atau UDPL itu kurang dengan sekolah yang diobservasi, itu sangat kurang. Jadi untuk semuanya mahasiswa PLP 1 itu melakukan sendiri, terus mengkoordinator sendiri di sekolah-sekolah, mengobservasi sendiri, seperti itu. Jadi untuk kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir dan komunikasi atau koordinasi dari pusat ke sekolah tempat observasi ini bisa lebih baik lagi, seperti itu.